Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Habib Ananda Fasya, NPM 221303247. Saya akan mempresentasikan materi saya judul Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama yaitu ada pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir, atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi, berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat, buah pikir, atau gagasan. Secara terminologi, ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi juga disebut sebagai identitas dari sebuah bangsa, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Yang kedua yaitu ada fungsi ideologi. Yang pertama, sebagai identitas bangsa. Ideologi dapat digunakan sebagai tanda pengenal sebuah bangsa. Yang kedua, sebagai fungsi kognitif. Berarti ideologi bisa dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Yang ketiga, sebagai fungsi orientasi dasar. Berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, serta dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Kemudian ada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia, yang ketiga sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, yang keempat sebagai dasar negara, yang kelima sebagai sumber dari hak segala hukum, yang keenam sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, yang ketujuh sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Kemudian ada peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberikan bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berlandaskan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Dengan Pancasila sebagai ideologi negara, juga berperan dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dalam pembuatan undang-undang, baik itu tingkat daerah atau tingkat nasional. Oleh sebab itu, dengan adanya Pancasila, maka setiap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat harus berdasarkan suara dari rakyat serta cerminan dari bangsa Indonesia. Kemudian ada fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Yang ketiga, mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat yaitu memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan, sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antar anggota masyarakat. Yang kelima, sebagai pedoman kehidupan bangsa dan bernegara, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Kemudian makna Pancasila sebagai ideologi.
Yang pertama yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi peran pemersatu bangsa. Kemudian di sini ada contoh kasusnya. Contoh kasusnya penyelewengan terhadap sila kelima Pancasila, yaitu tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan penyelewengan terhadap sila kelima Pancasila. Analisa kasusnya, berkuasanya kelas-kelas dominan yang menguasai pengendalian pasar perekonomian Indonesia semakin terpuruk. Terpuruknya jalan perekonomian kerakyatan yang mendukung tumbuhnya industri kecil menengah semakin suram. Angan-angan rakyat untuk mendambakan hidup sejahtera demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan jalan dukungan terrealisasinya perekonomian kerakyatan itu semakin jauh dari harapan rakyat. Karena pada kenyataannya kesejahteraan hanya bisa dinikmati sebagian kecil dari kelompok rakyat yang telah dekat dengan kekuasaan. Sehingga orang-orang ini dengan leluasanya mencampur adukan antara kepentingan diri sendiri atau kelompoknya dengan kepentingan rakyat. Padahal hasilnya demi kenyangnya perut mereka sendiri. Kemudian solusinya dari kasus tersebut yaitu menegakkan hukum dan adil oleh penegak hukum tanpa unsur konspirasi dan pihak yang ada salah satu golongan akan meminimalisir tindakan korupsi. Kejujuran dan rasa keadilan yang harus diterapkan oleh semua pemegang kekuasaan akan menciptakan keadilan pada masyarakat. Sekian hasil presentasi saya. Apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Cukup? Baiklah, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.